Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Sumedi, yang kami hormati pula Divisi Pendidikan Yayasan Bina Umat Mulia Gunung Kidul, dan yang kami hormati pula Ustadz dan Ustadzah Kepala Sekolah dari unit TKIT, TPA, SDIT, dan SMPIT, serta Ustadz Ustadzah dari seluruh unit di Sekolah Islam Terpadu Tunas Mulia, dan tak lupa pula seluruh orang tua wali yang saat ini hadir mengikuti acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah SIT Tunas Mulia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini melalui aplikasi Zoom meeting kita dipertemukan meskipun dalam dunia maya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti acara Tarhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Sekolah Islam Terpadu Tunas Mulia. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak kita berhak mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu peserta Tarhib Ramadan yang kami hormati, izinkan kami di sini sebagai pembawa acara. Saya Ustadz Saryoto dari unit SMPIT Tunas Mulia akan membawakan acara untuk acara Tarhib pada siang hari ini. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh Ananda Rizal Abdurrahman dari kelas 9 siswa SMPIT Tunas Mulia. Yang berikutnya sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Bina Umat Mulia Gunung Kidul, Ibu Asar Janjang Lestari. Acara yang berikutnya adalah sosialisasi dari IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, dan acara inti nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Sumedi yang akan menyampaikan materi inti Tarhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dari tempat masing-masing. Kita lafadzkan lafadz tasmiyah basmalah. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Rizal Abdurrahman, siswa SMPIT Tunas Mulia kelas 9. Untuk itu kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم السير فليصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله. Sadaqallahul adzim. Jazakallah khairan katsir. Kita haturkan kepada Ananda Rijal Abdurrahman. Ananda adalah siswa SMP IT Tunas Mulia kelas 9 yang saat ini sedang mempersiapkan untuk kelulusan. Semoga apa yang Ananda baca tadi memberikan pahala bagi Ananda dan tentunya kita sebagai pendengarnya mendapat pahala pula dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, peserta Tarhib Ramadan 1443 Hijriah, Sekolah Islam Terpadu Tunas Mulia dan wali siswa seluruh unit dari Sekolah Islam Terpadu Tunas Mulia yang kami hormati. Berikutnya akan disampaikan sambutan dari Yayasan Bina Umat Mulia Gunung Kidul. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kepala Divisi Pendidikan, yaitu Bu Asar Janjang Lestari. Apakah Bu Asar sudah siap, Bu? Apakah Bu Asar sudah masuk ke ruang Zoom? Bapak dan Ibu? Tadi sudah ada, tapi saya cari sudah tidak ada di Zoom. Berarti ini untuk sambutan dari yayasan. Mungkin ada yang mewakili, mungkin dari ibu-ibu kepala sekolah, atau kita cukupkan? Langsung ke isi Pak Ustadz Rio. Terima kasih Bu Ana. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sambutan dari yayasan kita cukupkan, kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu ini ada sosialisasi dari saudara kita dari IZI, dan insya Allah sudah siap, ada Ustadz Asar ini ya, dari IZI DIY. Baik, saya kira sudah siap untuk apa yang akan disampaikan. Waktu dan tempat dari tempat
Ustadz Asar kami persilahkan secukupnya. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas gitu, Ustaz? Jelas. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah Ta'ala sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua dipertemukan di dalam forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka Tarhib Ramadan gitu, sahabat sekalian. Dalam rangka Tarhib Ramadan yang diadakan oleh SIT Tunas Mulia. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan juga kepada kita semua umatnya yang setia pada ajaran Islam hingga yaumul qiyamah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami di dalam acara ini. Kami diberi waktu sedikit ya untuk menyampaikan sedikit terkait inisiatif Zakat Indonesia maupun nanti kaitannya kami dengan SIT Tunas Mulia. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Ashar dari Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan DI Yogyakarta. Dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya kami salah satu lembaga amil zakat nasional yang sudah terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini menjalin kerjasama dengan SIT Tunas Mulia dalam hal penghimpunan dana zakat, infak maupun sedekah seperti itu. Nah, insya Allah bagi Bapak Ibu sekalian yang memang ingin menyalurkan, artinya menyalurkan baik zakat, infak maupun sedekahnya saat ini bisa disalurkan melalui SIT, baik itu ke TK, SD maupun ke SMP. Artinya dalam hal ini kami menjalin kerjasama dengan SIT Tunas Mulia, mungkin istilahnya menginisiasi atau semacam merintis satu unit ya Bapak Ibu sekalian, yakni unit ZIS seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan hasil dari kerjasama kita ini membuahkan hasil dengan dibuatnya satu unit SIS nanti di lingkungan SIT Tunas Mulia. Nah, izinkan kami sedikit share screen Bapak Ibu, sedikit penyampaian terkait program-program kami juga yang akan kami kerjasamakan dengan unit SIS di lingkungan SIT Tunas Mulia. Baik, Bapak Ibu sekalian, utamanya terkhusus di bulan Ramadan ini, insya Allah ada beberapa program yang akan kami kerjasamakan dengan SIT Tunas Mulia. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri lebih lanjut. Berikut profil kami, Bapak Ibu sekalian. Kami merupakan lembaga nirlaba pengelola zakat, infak, dan sedekah yang berbadan hukum sebagai yayasan sosial yang didirikan tahun 2015.
Kemudian berbekal surat panjangan izin operasional sebagai lembaga zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 950 tahun 2020. Jadi sebenarnya kami sudah berdiri sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tetap melanjutkan aktivitas kami dalam hal penghimpunan dana zakat infak. Berikut beberapa penghargaan yang telah kami capai, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tataran manajemen, berikut personalia kami di pusat, ada Bapak Nana Sudiana sebagai Direktur Pendayaan, kemudian ada Bapak Wildan Dewayana sebagai Direktur Utama, kemudian ada Bapak Dedi Fenarosa selaku Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat, juga ada Bapak Suharyanto selaku Direktur Operasional. Kemudian visi dan misi kami sebagai berikut. Selanjutnya kami juga memiliki Dewan Pengawas nih Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh gerak-gerik kami diisi, seluruh keputusan kami di Inisiatif Zakat Indonesia, semuanya kami pertimbangkan terlebih dahulu melalui Dewan Pengawas Syariah. Artinya memang segala program maupun bentuk-bentuk atau pola kerjasama juga selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap berada pada koridor, baik koridor syariat maupun juga koridor perundang-undangan. Ada Dr. Oni Syahroni, kemudian ada Dr. Agus Setiawan, ada Ustadz Muhammad Suharsono. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa kantor cabang kami di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera Utara sampai untuk sementara ini baru sampai di daratan Sulawesi. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan kami mampu untuk membangun atau mendirikan kantor-kantor cabang lain, terutama di wilayah Indonesia Timur, baik di Kepulauan Maluku maupun di NTT, kami di Kepulauan Nusa Tenggara maupun di daratan Papua. Juga nanti mudah-mudahan kami juga mampu menambah cabang di daratan Pulau Kalimantan seperti ini. Kemudian untuk program kami Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan ini, kami himpun dalam satu tema, yakni bikin berkah Ramadan. Artinya berkah yang akan kita dapatkan di dalam bulan Ramadan nanti, memang istilahnya kita harus terlebih dahulu seperti itu. Kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan berkah sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Nah, beberapa program kami yang insya Allah mungkin kami kerjasamakan dengan SIT, Tunas Mulia, dengan unit nya sebagai nanti Pak Azhar, slide-nya nggak bergerak Pak, perlu di ini mungkin slideshow. Oh gitu Ya, diturunkan aja gitu aja, nggak usah di slideshow. Kalau di slideshow biasanya memang macet jadinya. Oh iya, baik. Kalau begini sudah muncul ya Bu? Ya. Sampun. Oke, mungkin kami lanjutkan saja Bu. Berikut beberapa program kami Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada ekspedisi Ramadan. Ekspedisi Ramadan ini merupakan program sebelum kita memasuki bulan Ramadan, artinya bertujuan untuk memberikan semacam kebutuhan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, agar ketika masuk bulan Ramadan nanti mereka mampu atau dapat menyambutnya dengan hati yang bahagia seperti itu. Kemudian yang kedua ada paket Ramadan. Nah, di dalam setelah
edisi Ramadan. Kemudian nanti di dalam Ramadan juga kami lakukan program paket Ramadan dengan bentuk program sama, yakni pemberian dalam bentuk sembako. Kemudian selanjutnya di akhir Ramadan ada paket zakat fitrah dan fidyah. Selanjutnya juga di dalam bulan Ramadan nanti insya Allah akan kami jalankan program berupa iftar dan takjil yang kami distribusikan ke wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang memang kami rasa butuh untuk didistribusikan. Kemudian yang terakhir ada paket anak sekolah. Nah, untuk target penerima manfaat kami pada bulan Ramadan ini yakni kurang lebih 1.700 jiwa. Kemudian adapun untuk daerah sasaran penyaluran kami untuk Ramadan ini, yang pertama ada di Dusun Kerinjing, Desa Mertelu, Kecamatan Bidangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada di Lembesan, Dusun Manggung Sari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Kemudian juga ada di Dusun Kedung Tawang, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo. Kira-kira mungkin seperti itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kami sampaikan. Nah, mungkin sebelum kami akhiri, satu hal yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu keuntungan nih Bapak Ibu sekalian menyalurkan dana zakat melalui lembaga resmi adalah Bapak Ibu sekalian nanti dapat meminta atau memperoleh satu berkas yang kami sebut dengan BSZ, bukti setor zakat, di mana berkas ini nanti dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Jadi antara lembaga zakat resmi, lembaga amil zakat nasional, dengan kantor yang mengurus pajak nih, itu nanti di sistemnya sudah terkoneksi. Jadi Bapak Ibu sekalian atau para muzaki nanti bisa menggunakan form bukti setor zakat tadi sebagai berkas pengurang pajak tahunan yang akan kita bayarkan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila selama penyampaian kami ini terdapat banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas kesempatannya. Mudah-mudahan kerjasama kami ini dapat berjalan dengan baik, ya, terutama di lingkungan Sekolah Islam Terpadu Tunas Mulia. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini kami harapannya mampu memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian, utamanya dalam hal penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infak maupun sedekah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ila tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Ansar yang telah mempresentasikan perihal izi yang insya Allah nanti di bulan Ramadan akan memfasilitasi para muzaki deh Ustaz ya. Ya nanti melalui izi ini adalah lembaga resmi kalau setahu saya ya, yang nantinya akan menyalurkan zakat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin kalau biasanya kita zakat mandiri di tempat masing-masing, di daerah masing-masing, maka melalui izi ini nanti akan lebih gimana ya, terstruktur gitu ya Ustaz ya. Nanti penerimanya akan lebih, jangkauannya lebih luas, kemudian yang jelas akan lebih tepat gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kerjasama bisa terjalin di bulan Ramadan nanti, dan dari SIT Tunas Mulia nanti semoga bisa melaksanakan program ini bersama-sama. Gitu ya Ustadz. Terima kasih atas sosialisasinya. Semoga memberikan pencerahan, gambaran kepada para peserta Zoom pada siang hari ini.
Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi acara sosialisasi. Kemudian kita telah masuk jam 1:30 ya, sudah setengah jam dari sejak pembukaan. Tibalah kita di acara inti, yaitu Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Tujuan dari kegiatan ini adalah kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dahulu. Dikala bulan Ramadan itu sudah hampir tiba, maka yang perlu dipersiapkan tidak hanya secara fisik, tapi juga secara iman. Dan yang jelas di jiwa kita, apakah dengan hadirnya Ramadan itu memberikan pengaruh ataukah belum, maka di sisa waktu bulan Sya'ban ini kita gunakan untuk mempersiapkan itu. Maka acara tarhib ini adalah sebagai persiapan. Kalau nanti ada waktu untuk pemanasan, bisa. Mungkin dengan berpuasa, mungkin dengan beramal sholih, bersodakoh lah. Itu bagian dari tarhib Ramadan juga. Maka dalam hal ini Ustadz Sumedi SPD MA nanti akan menyampaikan materi beliau terkait dengan persiapan bulan Ramadan ini. Sebenarnya tidak terasa ya Bapak dan Ibu sekalian, kita masih dalam masa pandemi, sehingga acara tarhib ini masih harus kita laksanakan secara online ini ya, secara melalui aplikasi Zoom ini. Tapi semoga tidak mengurangi niat Bapak dan Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan, dan semoga Ustadz Sumedi nanti apa yang beliau sampaikan memberikan pencerahan, memberikan semangat pada jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Untuk itu kepada Ustadz Sumedi, waktu secukupnya kami persilahkan, dan mungkin kami tidak bisa memperkenalkan karena setahu saya Ustadz Sumedi itu sudah sering muncul di televisi kita ya, di kaca televisi. Maka saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengenal beliau. Nanti untuk lebih banyak identitas beliau, nanti saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo Ustadz, apakah sudah siap audio maupun video? Ustadz, bisa didengar suara saya? Sudah Ustadz, alhamdulillah jelas. Ya, jelas sekali Ustadz. Monggo, tafadhol Ustadz, kami persilahkan waktu secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Bina Umat Mulia, kepala sekolah dari playgroup, TKIT, SDIT sampai SMPIT Tunas Mulia, juga segenap wali siswa, santriwan santriwati dari playgroup, TKIT, SDIT sampai SMPIT Tunas Mulia. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT. Di siang hari ini bukan hanya secara formalitas kita menghias kata-kata bersyukur, tetapi marilah benar-benar kita hadirkan rasa syukur itu, yang mana saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kita masih diberikan keimanan, sehingga harapan kita termasuk hambanya yang terpanggil. Bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya matur yang banyak, perkenalkan dulu, sebenarnya saya pada acara ini sangat tersanjung karena saya merasa reuni dengan keluarga besar saya sendiri. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Pendidikan di tahun 2006 sampai 2007, awal 2008. Kemudian 2008 sampai 2012, saya diberi amanah sebagai Kepala Sekolah SD Tunas Mulia. Dan pada saat itu juga saya ditunjuk sebagai Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu DIY. Dan alhamdulillah wa innalillah pada tahun ini saya ditarik lagi sebagai pengurus DIY. Bapak Ibu yang berbahagia, tema yang diberikan oleh panitia adalah Ramadan penuh makna bersama keluarga. Maka pada hari ini saya akan mengangkat bagaimana supaya bermakna Ramadan kita ini bersama keluarga. Pada kenyataan yang kita lihat di lingkungan kita, itu banyak orang tua yang bisa mengerjakan puasa sementara anak-anaknya tidak. Maka sebagai prakata atau mengawali apa yang akan saya sampaikan nanti, perlu kita bahas juga kenapa sampai terjadi ada anak-anak yang bahkan sudah usia SMP, dia tidak mengerjakan puasa. Ada tipe orang tua dalam mengasuh anak. Ada 6 tipe. Yang pertama adalah orang tua yang tipe overprotective. Yang dia itu sangat melindungi anaknya. Sehingga sewaktu kecil, anaknya mau gerangkang, orang Jawa bilang, itu saja tidak boleh. Takut kotor. Mau latihan jalan, nggak boleh. Takut terjatuh. Bahkan sampai sewaktu di sekolah, lari-lari saja tidak boleh. Nanti terjatuh. Bahkan tidak boleh kotor. Nah, orang tua yang demikian, yang sangat protektif, kadang dia berpikir juga, kasihan anakku kalau puasa, nanti dia bisa kurus, bisa sakit, mati bisa jadi. Maka dia tidak mengizinkan anaknya berpuasa di usia SD atau TK, atau bahkan di awal SMP, gitu kalau sudah SMA. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, tipe orang tua dalam mengasuh anaknya adalah over permisi. Sak karepmu, poso yo karepmu, ora yo karepmu. Jadi orang tua sangat mengiyakan apapun. Bahkan permintaan apapun diberi. Minta HP, diberi. Minta uang, diberi. Pokoknya yang penting dia tenang. Akhirnya yang terjadi sewaktu menghadapi puasa, si anak merengek, saya belum kuat puasa. Saya nggak ikut puasa dulu. Saya puasanya beduk saja, padahal dia sudah usia di atas 10 tahun. Karena dia permisi, ya nggak apa-apa, akan diizinkan. Ini sangat menyedihkan. Ada yang tipe ketiga, orang tua yang over demanding, yaitu orang tua yang menuntut anaknya dengan standar tinggi yang mereka tentukan. Akhirnya terkadang anak putus asa. Belum mulai puasa, anak sudah di doktrin.
Pokoknya kamu harus puasa 30 hari. Sebulan penuh. Tidak boleh batal. Kamu harus sholat malam, tarawih ikut terus, dan sebagainya. Hal tersebut mungkin bagus ya harapan orang tua. Tetapi bagi anak, standar yang demikian itu juga kadang-kadang belum puasa sudah dituntut. Yang keempat, ini tipe orang tua dalam mengasuh anak. Ada tipe rejection, yaitu orang tua yang menolak anak, kehadiran anak, baik secara fisik maupun verbal atau emosional, baik sadar ataupun tidak. Leleh luweh. Sehingga anak tersebut mungkin menjadi beban dalam hidupnya. Maka sewaktu puasa pun bisa jadi orang tua tidak mendukung. Karena harus menyiapkan makan sahur, karemu, taruh baik, taruh pembantu dan sebagainya. Ini tipe rejection. Yang kelima, ada yang dry cleaning. Dia itu sebenarnya berharap anaknya itu menjadi anak yang ideal, tetapi dia tidak bertanggung jawab mendidik anak. Diserahkan kepada, mohon maaf, di pondok atau di sekolah-sekolah yang dia anggap baik. Baik karepmu, apik ora anakku tergantung sekolah. Pokoknya kudu apik. Dry cleaning, dia cuci tangan. Maunya anaknya baik. Sehingga seandainya tidak baik, ditempuh ke sekolahan atau pondok atau pembantu, seandainya dia masih kecil. Dan terkait yang demikian, itu juga akhirnya orang tua tidak ikut mengontrol ibadah anaknya, termasuk siam atau puasanya. Walaupun anaknya sudah usianya SMP mungkin. Nah, tipe yang berikutnya, yang keenam adalah yang ideal. Yang ideal. Yang ideal yang bagaimana? Yang tidak termasuk salah satu atau dua atau bahkan 5 dari yang kita sebutkan di atas. Maka pada saat ini kita akan sampaikan bagaimana idealnya untuk mendampingi anak supaya Ramadan kita itu bermakna di dalam keluarga kita. Tidak hanya yang soleh ibunya, solihah ibunya, atau bapaknya saja, tapi anaknya juga ikut solih dan solihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam ayat tadi disebut, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Amanu. Aktivitas iman. Bukan hanya mukmin saja. Tapi aktivitas iman. Sambil mendengarkan Zoom meeting, kalau dengar nggak apa-apa ya, ini tadi Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana anak-anak, terutama yang kecil-kecil ya, TK, SD, SMP juga perlu dikenalkan bagaimana dia diciptakan. Dunia ini diciptakan. Kenalkan akan adanya Allah. Supaya dia mengamati alam raya, memikirkan nikmat-nikmatnya. Ada seorang sahabat yang dulu waktu kecil bernama Jundub bin Junadah, dia berkata, dahulu kami bersama Nabi, sejak kami masih kecil,
mendekati usia remaja. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Dan kemudian kami mempelajari Al-Quran. Sehingga iman kami bertambah dengan mempelajari Al-Quran. Diriwayatkan satu hadis Ibnu Majah. Jadi bagaimana Jundub bin Junadah yang dulu masih kecil itu sangat terkesan dengan apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'alakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kita perkenalkan kepada anak-anak kita bahwa umat-umat sebelum kita atau bahkan yang saat ini bersama kita itu ada yang berupa pohon-pohonan, rumput, binatang. Mereka secara alami, tidak secara syar'i, itu menjalani yang namanya puasa seperti kita ya, autolisis. Contoh ya, anak-anak diajak berpikir atau diajak melihat di YouTube atau mencari di Google ya, bagaimana pohon-pohon itu juga menjalani fitrah dari Allah. Saat musim kering, misalnya, musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya, melakukan autolisis, kemudian rumput dan biji, mereka juga suatu saat berhenti tumbuh, yang sering disebut dorman itu. Beruang, kita bisa ajak anak-anak kita bagaimana dia juga berpuasa sewaktu musim dingin. Bahkan bisa berbulan-bulan. Ikan paus, juga burung misalnya. Yang saya maksud burung-burung yang hidupnya berimigrasi. Mereka mampu berbulan-bulan tidak makan, bahkan tidak tidur. Seperti ikan salmon juga, penguin, dia tidak makan sewaktu musim berkembang biak. Bahkan kuda atau kucing, dan kucing itu mereka tidak makan sewaktu dia sakit sampai betul-betul sembuh. Anak kita ajak berpikir terkait dengan keberadaan Allah, yang mana Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang di luar manusia, mereka juga menjalani fitrah. Mungkin anak akan berpikir, bagaimana yang terjadi manakala di musim kemarau kok pohon tidak menggugurkan daunnya seperti pohon jati. Tentu akan menghadapi kerusakan bahkan sampai ke tingkat kematian. Karena penguapan akan menghabiskan nutrisi yang ada pada tumbuhan tersebut. Kemudian pada hewan-hewan misalnya seperti buaya ya, yang dia selama musim panas mencari gua, lubang, dia tidak makan. Walaupun di situ mungkin ada binatang lain yang masuk, dia tidak akan makan. Apa yang terjadi seandainya dia makan? Tentu bertentangan dengan kondisi alam, sehingga akan membahayakan dirinya sendiri. Jika kucing sewaktu sakit ya, sewaktu sakit dia dipaksa makan, pasti akan fatal yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang pertama yang harus kita tanamkan pada anak kita adalah iman.
bagaimana yakin bahwa Allah itu ada dan telah memerintahkan satu perintah yang sangat bermanfaat bagi hamba-hambanya, bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya setelah kita perkuat keimanan anak kita, tunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Dia. Sebagaimana Allah memerintahkan puasa itu bukan karena benci. Akhirnya ada la'alakum tattaqun. La'ala, kalau kita melihat lughah Arabiyah, artinya mudah-mudahan. Tetapi kalau yang memakai Allah Al-Khaliq, bukan mudah-mudahan lagi. Pasti. La'alakum tattaqun, pasti engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan baginya jalan keluar. Setiap orang punya permasalahan hidup. Kita punya problem. Dan kita butuh solusi. Solusi dari kehidupan kita tidak lain dari Allah. Solusi terbaik. Maka dengan takwa yaj'al lahu makhraja. Bahkan ada bonus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Maka tunjukkan cinta kita kepada anak kita, kasih sayang kepada mereka. Sehingga akan sejalan apa yang kita lakukan, yaitu berpuasa. Bagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, orang tua wajib menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Barang siapa yang tidak menyayangi, misalnya dia tidak akan disayangi. Dibentuk kasih sayang. Tapi ingat, Bapak Ibu, ajakan kita berpuasa kepada anak kita, jangan sampai ada imbalan. Kadang-kadang kita salah, ya Pak, ini kan reward. Dalam mengajarkan ibadah kepada anak, hindari memberitahukan kepadanya imbalan di awal. Contohnya misalnya, kalau adik puasanya full selesai, nanti Umi atau Abi atau ayah atau bunda akan belikan tas yang bagus, akan belikan sepatu misalnya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Terkait dengan ibadah, harus kita tunjukkan bahwa yang kita lakukan itu karena Allah. Lillah. Bukan karena bonus, bukan karena reward dan sebagainya. Beda manakala nanti setelah selesai, kemudian diberikan surprise ya, supaya surprise, anak diberikan hadiah, tidak masalah. Tapi mohon tidak dijanjikan di awal. Karena nanti akan salah dalam menanamkan ibadah kepada anak kita. Aku mau sholat, tapi hadiah dulu. Aku mau azan, hadiah dulu. Aku mau puasa, hadiah dulu. Aku gelem azan yang 10.000 dhisik misalnya. Itu yang terjadi rusak nantinya. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kita sebagai orang tua tentunya harus siap menjadi role model bagi anak-anak kita. Jadi sewaktu puasa, bagaimana seorang ayah atau seorang bunda memberikan contoh yang terbaik, teladan yang sebaik-baiknya, menciptakan suasana cinta ya, di bulan Ramadan, kemudian bagaimana menjaga sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai ada yang salah menyuruh anaknya puasa, tapi tidak puasa. Persoalannya nanti, manakala terjadi pada ibu-ibu yang pada kenyataannya dia harus
menjalankan fitrahnya yang mungkin masih produktif, datang menstruasi, harus bisa jelaskan pada anak-anak. Ibu baru libur, walaupun kadang-kadang anak yang menyangka, aku juga mau libur. Seperti itu. Berikan informasi yang benar terkait dengan fitrah yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya untuk memberikan role model pada anak kita ini tidak mudah. Dan hanya pertolongan dari Allah SWT kita bisa menjadikan role model bagi anak-anak kita, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tidak usah kita buat-buat, tapi betul-betul kita persiapkan bagaimana 24 jam di saat Ramadan. 24 jam. Jadi diawali dari mungkin saat makan sahur. Manakala anak kita sudah ditanamkan ilmunya, ditanamkan keimanannya, dia akan tahu dibangunkan pada saat makan sahur. Walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin sudah masak, sudah disiapkan, anak disuruh bangun, susah. Jangan pernah pakai kekerasan waktu membangunkan anak, walaupun dia agak susah. Anak sudah berjanji dari sore, Bu, Pak, tolong aku dibangunin nanti waktu makan sahur. Janji. Walaupun pakai meterai 10.000, anak pasti susah juga disuruh bangun. Jarang sekali anak yang, nak bangun langsung melompat, wudhu atau cuci muka, makan sahur, jarang sekali. Susah sekali Pak tempat saya. Misalnya seperti itu. Disinilah diuji kesabaran kita. Pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang sabar. Kadang orang tua tidak sabar menghadapi anaknya. Sudah mendekati imsak, belum mau bangun, sudah diambilkan makanan, tidak mau makan. Kadang-kadang akhirnya emosi memuncak. Yang terjadi bagaimana? Pelampiasan syahwat. Mungkin kata-kata atau sampai hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan bagi anak. Maka yang berikutnya ini tadi sabar. Penting kita bawa untuk menghadapi Ramadan kita supaya menyenangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 24 jam yang saya katakan tadi, dari makan sahur, kemudian setelah makan sahur bagaimana kita biasakan sebagai orang tua tilawah dulu, berangkat ke masjid, bagaimana kita sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah azan subuh bagaimana kita sholat sunnah fajar yang fadilahnya lebih baik daripada dunia seisinya, kita ikut sholat jamaah subuh, kemudian diikuti setelah subuh kita bisa lanjut zikir, kemudian disambung sholat sunat syuruk nantinya. Dan selanjutnya, paling tidak 5 waktu pada bulan Ramadan, supaya kebahagiaan kita itu benar-benar terwujud. Bagaimana? Selama 1 bulan itu kita bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Mungkin masih ada yang berpendapat, Pak, saya itu single parent. Padahal saya perempuan. Katanya perempuan cukup sholat di rumah saja. Dalam hal role model, dalam memberikan keteladanan untuk anak kita, mari kita lebih mengedepankan bahwa mendidik anak itu wajib. Sehingga kita tidak masalah berangkat sholat berjamaah di masjid. Atau bagi ibu-ibu yang lingkungannya mungkin, mohon maaf, bapak-bapaknya tidak semangat ke masjid, berangkat ke masjid tidak masalah, sholat berjamaah. Agar anak-anak kita bisa meniru apa yang kita lakukan.
Bapak yang dirahmati Allah, yang selanjutnya terkait dengan persiapan-persiapan saum, insya Allah semuanya sudah paham ya, fikihnya juga sudah paham. Banyak panduan-panduan Ramadan yang kita bisa mendownload secara gratis ya di internet. Kita bisa mengambil aplikasi yang ada. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa secara mandiri ya. Nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan yang lebih alim. Karena pada saat ini sebenarnya saya hanya menghormati dari pihak yayasan ya. Karena saya diminta, saya hanya bisa menyampaikan ini ya. 35 menit ya, setengah jam saya matur. Biasanya kalau di televisi setengah jam itu dengan rehat 3 kali. Ini tadi tanpa rehat. Dan saya tidak tahu ini pendengar sambil minum, sambil tiduran, atau video dimatikan, kemudian tidak diaktifkan, sambil yang penting kelihatan aktif mungkin. Maka dari yang saya sampaikan, saya tambah sedikit. Persiapan yang perlu diperlukan adalah pertama persiapan maknawiyah, yaitu spiritual. Bagaimana tadi menghidupkan keimanan kita. Yang kedua persiapan fikriyah, yaitu mengilmui. Persiapan akal, ya. Mengilmui apa yang akan kita pakai bekal di dalam puasa Ramadan tadi. Yang berikutnya adalah bekal jasadiyah atau fisik. Pastikan bahwa kita sehat dan mudah-mudahan nanti sampai Ramadan kita sehat. Yang berikutnya adalah bekal maliyah atau harta. Supaya nanti di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah, di luar Ramadan Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Kemudian di saat Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Sebagaimana angin yang semilir selalu berderma kepada fakir miskin, kepada anak yatim ya. Kebetulan tadi dipresentasikan dari IZI, mungkin bisa langsung bisa menghubungi yang bersangkutan. Mudah-mudahan nanti apa yang ditermakan dari malnya atau hartanya, baik infak, sedekah dan sebagainya, bisa bermanfaat. Tidak hanya dunia, tapi insya Allah di akhirat nanti juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita haturkan jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Sumedi yang ternyata beliau adalah keluarga kita, keluarga SIT Tunas Mulia. Nggih, ngapunten Ustadz, saya termasuk anak baru nih, terus kami tidak tahu apakah ternyata beliau panjenengan pernah menjadi kepala SDIT Tunas Mulia. Alhamdulillah, ini Gunung Kidul sedang hujan Ustadz, jadi mungkin banyak yang mematikan kamera ini karena hujan. Ini gelap sekali kondisinya saat ini. Jadi mohon maaf jika para peserta ini banyak mematikan videonya. Termasuk saya tadi juga sempat. Ini sekarang ada petir di sekitar kami. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi materi tausiah yang luar biasa. Bahwasannya kita menjalani Ramadan kelak ini sebisa mungkin melibatkan keluarga gitu Ustaz tadi ya, terutama anak-anak kita kenalkan, kita biasakan sehingga kita menjalankan ibadah puasa itu lebih bersemangat jika bersama-sama, apalagi satu keluarga kita puasa bareng sehingga kelak nanti kita menjalani puasa itu dengan lebih ringan, lebih mudah, lebih bersemangat. Nah, kemudian tadi juga disampaikan persiapan-persiapannya juga ya Ustaz ya, termasuk
bagaimana membiasakan beramal, bersedekah, begitu, atau memberikan makan kepada fakir dan miskin di kala Ramadan kelak gitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang sudah jam 2:10. Kita mungkin ada sesi tanya jawab, Ustadz. Mungkin dari para peserta Zoom ini ada diskusi, mboten ini, Bapak dan Ibu? Mengingat cuaca mungkin tidak perlu, Tat. Ini kita juga tidak begitu mendengar suaranya. Afwan. Oh iya, ya, betul sekali. Mohon maaf, ini memang cuaca sedang gelap-gelapnya ini kalau sore di Gunung Kidul. Baik, kalau begitu kita sudah memasuki akhir acara. Acara inti telah kita lalui. Sekali lagi kita haturkan jazakallah khairan katsir. Semoga apa yang Ustadz Sumedi sampaikan memberikan pencerahan untuk kita, memberikan kekuatan, tambahan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarga kita kelak nanti. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan pula pahala yang sebesar-besarnya kepada beliau. Semoga tetap terus memberikan manfaat kepada umat, Ustadz, baik melalui online maupun secara langsung ya Ustadz. Dan karena dulu juga pernah bersama di keluarga besar SIT Tunas Mulia, maka ibarat reuni ya ini. Semoga tidak putus silaturahimnya dan kita mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali baik di Ramadan yang akan datang, di tarhib Ramadan yang akan datang maupun di lain waktu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian acara telah kita lewati bersama dan saya sebagai pembawa acara tentunya banyak kekurangan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Zoom pada siang hari ini. Mari kita tiba waktu di acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah dari tempat masing-masing. Lafaz hamdalah dari tempat masing-masing. Kami persilahkan. Alhamdulillah. Dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.